Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bertemu lagi dengan pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan kelas 12 OTKP. KD-nya yaitu menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil. Melanjutkan pelajaran minggu lalu, sekarang materinya yaitu prosedur penanganan kas kecil. Berikut ini adalah prosedur yang dapat dilakukan seorang administrasi kantor atau sekretaris dalam penanganan kas kecil, yaitu sebagai berikut. Staf administrasi kantor atau sekretaris membuat permohonan pengisian dana kas kecil atau mengisi formulir pengajuan dana kas kecil kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan dengan melampirkan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya yang telah disetujui oleh pimpinan. Yang kedua, jika permohonan disetujui, administrasi kantor atau sekretaris menerima dana pengisian kas kecil dari bendahara perusahaan berupa uang tunai atau cek. Yang ketiga, staf administrasi kantor atau sekretaris mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam bukti kas masuk ditandatangani oleh administrasi kantor atau sekretaris dan kasir atau bendahara serta diketahui atau disetujui oleh pimpinan dari administrasi kantor atau sekretaris tersebut serta dilampiri dengan fotokopi cek. Bila menggunakan cek, berilah nomor urut bukti kas masuk secara urut berdasarkan tanggal. Yang keempat, catat pemasukan kas ke dalam buku kas. Yang kelima, uang disimpan dalam tempat yang aman. Yang keenam, bukti kas masuk disimpan dalam order atau mug besar untuk menyimpan surat-surat. Yang ketujuh, staf administrasi kantor atau sekretaris dapat mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan keperluan atasan atau pimpinan. Setiap terjadi pengeluaran, administrasi kantor atau sekretaris harus mencatat pengeluaran tersebut ke dalam bukti kas keluar. Kemudian satukan bukti kas keluar dengan bukti transaksi penggunaan uang seperti nota, faktur, dan kwitansi. Yang kesembilan, minta tanda tangan pimpinan pada bukti kas keluar. Yang kesepuluh, catat dan masukkan data bukti kas keluar ke dalam buku kas sesuai dengan sistem yang digunakan. 11. Simpan semua dokumen pengeluaran pada order. 12. Buat laporan pertanggungjawaban penggunaan kas kecil lengkap dengan bukti-bukti transaksinya. Perhatikan bagian prosedur penanganan kas kecil berikut. Yang pertama, buat permohonan pengisian dana kas kecil. Terima dana kas kecil. Catat penerimaan dana kas kecil ke bukti kas masuk dan buku kas. Instruksi pengeluaran dana kas kecil dari pimpinan. Simpan dana kas kecil dalam cashbox dan simpan bukti kas masuk dalam order. Catat transaksi pengeluaran ke bukti kas keluar dan buku kas. Simpan bukti transaksi dan bukti kas keluar dalam order. Buat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil. Dari uraian di atas, ada beberapa perlengkapan dan peralatan administrasi yang perlu dipersiapkan dalam pengolahan kas kecil, yaitu sebagai berikut. Poin A, formulir bukti kas masuk. B, formulir bukti kas keluar. C, formulir pengajuan dana kas kecil. D, berbagai macam bukti transaksi. Yang E, peti uang. F, buku kas. G, alat tulis. H, komputer. I, printer. J, perforator. K, stapler. Yang L-nya tab atau guide. Formulir-formulir tersebut dapat dicetak dalam jumlah yang memadai dengan bentuk standar atau sudah ditentukan. Sehingga ketika diperlukan staf administrasi kantor atau sekretaris hanya tinggal mencatat datanya saja serta dapat bekerja lebih cepat.
Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyiapkan administrasi pengelolaan kas kecil tidaklah mudah. Diperlukan ketelitian, kedisiplinan, kerapihan, dan kejujuran yang tinggi dari pengelolanya. Seorang administrasi kantor atau sekretaris harus teliti karena menyangkut sejumlah uang. Salah sedikit dapat mempengaruhi yang lain dan hasil pekerjaan akhirnya. Ia juga harus disiplin dalam melaksanakan prosedur dana kas kecil dengan baik agar hasilnya juga baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga harus rapi baik dalam pencatatan maupun dalam penyusunan laporan dan bukti-bukti transaksinya. Serta harus jujur karena mengelola keuangan mempunyai resiko yang sangat tinggi. Dengan bekerja secara jujur, teliti, rapi, dan disiplin, diharapkan hasil kerja juga akan baik dan dapat dipertanggungjawabkan atau accountable. Sekian penjelasan dari Ibu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.